sekarang kita ada di episode yang agak eksotis. Kita akan membahas tentang gay. Kita akan membahas 10 pertanyaan tentang gay. Ini menu kita hari ini. Dan saya akan sampaikan, bukan untuk menghakimi, saya akan sampaikan satu hard fact-nya saja, fakta kerasnya tentang penelitian-penelitian terkait hal itu. Sedikit sekali saya akan memberikan interpretasi, begitupun juga kritik, berdasarkan multitafsir dan multi-interpretasi, dan berbagai perspektif, tidak hanya satu. Kalau pemirsa mau komen, silahkan sampaikan di bawah, tetapi tolong yang sopan. Karena diskusi itu baik, perdebatan itu relatif tidak baik. Tema tentang gay, sebenarnya gay diterima oleh masyarakat akademis di Amerika Serikat dan Eropa, itu gara-gara seorang peneliti yang namanya Kinsey. Dan di episode ini kita masih akan menggunakan buku yang sama untuk menelaah beberapa kasus. Jadi ayo kita mulai. Langsung pertanyaan pertama, apakah gay itu menular? Gay itu bisa menular, bisa tidak. Perspektifnya begini, gay itu bisa menular karena pertama, manusia khususnya yang namanya laki-laki itu mempunyai fantasi dan variasi seksual yang selalu butuh hal-hal yang baru. Sehingga sangat mungkin orang-orang yang sudah terbiasa dengan heteroseksual, dia akan beralih ke kegiatan-kegiatan homoseksual. Di Amerika Serikat banyak sekali orang yang sebenarnya heteroseksual karena satu dan lain hal, biasanya sudah bosan dengan wanita yang biasanya gitu-gitu aja. Banyak di antara mereka yang akhirnya mencoba untuk homoseksual. Jadi sekali lagi, apakah homoseksual itu bisa menular? Jawabannya bisa, dengan kemungkinan pertama yang seperti itu. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa homoseksual dan heteroseksual tidak berada dalam dua ranah yang berbeda dan berseberangan, tetapi mereka ada dalam ranah gradasi yang kita kenal sebagai skala Kinsey, 0 sampai 6. Maksudnya adalah gini, kebanyakan orang tidak 100% homoseksual dan juga tidak 100% heteroseksual. Banyak di antaranya yang berada di tengah-tengah. Jadi pengalaman hidupnya itu bisa mengubah seseorang heteroseksual menjadi homoseksual, atau ada yang homoseksual menjadi heteroseksual. Di laki-laki itu adalah makhluk visual, sedangkan perempuan itu tertarik pada laki-laki bukan karena fisiknya, tapi karena bau badannya. Perempuan itu hidungnya peka sekali terhadap hormon dan aktivitas-aktivitas hormonal lawan jenisnya. Dan dari situlah dia bisa menghendus laki-laki mana yang baik dan yang tidak. Makanya cewek biasanya, saya tuh kalau ngobrol sama dia itu nyaman banget. Perasaannya itu nggak ngerti apa, tapi sebenarnya itu adalah reaksi otaknya karena dia mencium sesuatu yang dikeluarkan dari si laki-laki. Dari keringat, dari ketiaknya si laki-laki. Nah, laki-laki homoseksual itu memiliki penciuman yang sama seperti perempuan. Sehingga dia bisa itu bukan melihat sosok, tapi mencium. Makanya homoseksual itu sangat gemar terhadap bau bebauan. Wangi, cowok wangi, kerasa banget. Kalau kita laki-laki yang heteroseksual itu nggak ngerti, ini mencium bau hand body aja pengen muntah. Kalau cuma homoseksual itu berbeda, penciumannya berbeda dan sangat mudah bereaksi terhadap hormon-hormon di dalam otak. Itu soal bisa atau tidaknya menular. Jadi silahkan urusin pemirsa pendapatnya bagaimana. Sekarang pertanyaan kedua, apakah gay itu normal? Gay itu disebut tidak normal kalau yang dimaksud dengan normal itu adalah sesuai kelaziman. Kan dalam KBBI kita mengenal maksudnya normal itu adalah sesuai dengan kelaziman, sesuai dengan pola-pola yang dibentuk dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini jelas gay itu tidak normal. Demikian pun kalau diukurnya dari kapasitas otak, seperti yang saya bilang tadi, ada bagian-bagian dalam otak gay itu yang sangat berbeda dengan heteroseksual. Dan otaknya gay itu sebagian dekat dengan perempuan, itu otak perempuan. Makanya cara kerjanya juga banyak yang sama, terkait dengan aktivitas seksual dan rangsangan seksual. Kemudian, apakah masih harus dikatakan normal atau tidak? Kita lihat dari sudut pandang embriologi. Jadi pemirsa begini, manusia itu waktu dia masih berbentuk sperma, itu sebenarnya punya X dan juga Y. Jadi setiap dalam sperma sendiri itu sudah punya jenis kelamin yang jelas, X atau Y. Y akan jadi laki-laki dan X akan jadi perempuan. Bentuk spermanya pun juga berbeda. Nah,
Tetapi ketika sudah masuk ke dalam sel telur, kemudian berbentuk zigot dan seterusnya, nah pengalaman di dalam janin itu menentukan kalau dia kekurangan protein, anggaplah misal yang Y, kalau dia kekurangan protein maka kemungkinan akan menjadi gay. Jadi kemarin kan ada yang berkelakar gitu, pejabat di Indonesia banyak makan mie instan, akhirnya banyak LGBT. Itu diketawain sama publik, sebenarnya tidak usah diketawain, itu kelakar, tapi sebenarnya ada tinjauan ilmiah terkait hal ini, bahwa laki-laki itu bisa jadi gay, bisa tidak jadi gay, bisa jadi hetero, bisa jadi bisex, dan juga bisa jadi homoseksual. Itu juga terkait dengan pengaruh dia ketika dalam janin. Prinsipnya begini pemirsa, waktu janin kita itu masih 8 minggu umurnya, itu dia belum memiliki jenis kelamin, jadi unisex. Sebelumnya sperma itu sudah punya, tetapi di dalam ini sampai 8 minggu dia belum punya. Nah, kalau Y dan kemudian proteinnya cukup, maka dia akan jadi laki-laki. Kalau Y tapi dia tidak cukup, maka mungkin dia jadi gay. Jadi dalam bahasan orang-orang jadul, orang-orang biologi zaman jadul gitu, laki-laki itu adalah perempuan yang kelebihan protein, dan perempuan adalah laki-laki yang kekurangan protein. Kurang lebih seperti itu. Jadi laki-laki tubuhnya penuh dengan protein dan penuh dengan hormon testosteron. Hormon testosteron itu akhirnya ketika masa pertumbuhan melahap sebagian otak. Jadi otak laki-laki itu gede sebelah. Otak kemampuan berbicaranya blak, kemampuan untuk mengendus rasa itu lebih minim daripada si perempuan. Tetapi laki-laki menjadi lebih praktis itu semuanya gara-gara testosteron yang waktu pembentukan janin itu memakan. Nah, itu terjadi gara-gara proteinnya memadai. Kalau proteinnya tidak memadai, maka bisa saja seseorang itu jadi gay gitu. Dengan pemaparan ini kesimpulannya bisa jadi dua, bahwa otak laki-laki itu adalah normal, bisa, bahwa otak laki-laki itu tidak normal juga bisa, ya karena tergantung pengalaman di situnya. Kemudian bagaimana dalam konteks agama? Ya, kebanyakan pihak itu mengklaim bahwa seluruh agama di Indonesia itu garis besarnya itu menolak LGBT, menolak gay. Kita lihat misal di Islam. Nah, di Islam ada An-Naml ayat 54 sampai 58, Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Di Kristen ada di Kejadian, di Imamat, di Amsal, di 1 Korintus dan juga Roma. Di Hindu ada Rigveda, ada juga Manawa Dharma Sastra. Kalau Buddha ada di Pancasila, sila ketiga. Di situ interpretasi yang garis besar dalam masyarakat Buddha itu adalah menolak LGBT. Nah, jadi di dalam konteks agama kita ketahui bahwa hampir semua agama di Indonesia itu, Konghucu juga seperti itu. Bahkan Yahudi, Islam, Kristen punya teks tentang ancaman hukuman mati terhadap tiap pelaku itu, pelaku gay. Tetapi itu garis besarnya, biasanya setiap agama itu ada alternatif pandangan terkait hal itu. Saya sendiri sih, nah ini interpretasi saya adalah sebenarnya yang ada di dalam Islam itu adalah larangan untuk liwat, larangan untuk perilaku sodomi. Sedangkan LGBT itu kan cangkupannya lebih luas. Kita untuk umat muslim sampai sekarang belum menentukan kaidah fikih tentang hal ini, karena kaidah fikih itu di dunia Islam terhenti abad ke-12, justru ketika umat Islam di seluruh dunia menghadapi banyak masalah kedepannya gimana, tetapi pintu istihad malah ditutup sampai sekarang, dan sekarang mengambil fikih zaman sekarang tapi ambilnya di masa lalu. Seperti dengan LGBT, saya menemukan ada ahli fikih yang mengkaji spesial tentang hal ini. Jadi saya hanya bilang kalau dalam Islam larangannya adalah liwat atau perilaku sodomi. Dan masyarakat muslim juga kebanyakan mengidentikan LGBT, ilatnya itu dihukumi dengan ilat sebagai sodomi. Dan itu mah terserah. Saya tidak mau ikut campur ambil ini karena saya juga bukan ulama fikih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bisakah kita mengenali gay? Jadi saya tahu nih gay, teman saya keturunan gay misalkan seperti itu. Jadi saya nggak mau kalau anak saya gaul sama anak gay karena dengan caranya saya bisa mengenali. Jadi sebenarnya bisa dikenali atau tidak itu sangat relatif. Tetapi sebagian besar orang bisa mengenali gay. Jadi pemirsa lihat foto ini. Silahkan amati kurang dari 10 detik. Saya yakin pemirsa bisa mengatakan orang ini gay. Sebenarnya ada penelitian yang menyebut 70% orang bisa melihat secara akurat apakah seseorang laki-laki itu adalah gay atau bukan. Jadi entah bagaimana caranya, kita berkomunikasi dengan orang lain itu sudah sangat biasa. Dan kita menggunakan bukan hanya bahasa verbal, tetapi juga bahasa tubuh dan lain-lain. Nah, manusia secara alamiah bisa mengetahui apakah seorang itu gay atau bukan gay. 70% diantaranya mereka itu akurat. Tetapi kalau kalian berada di 30 yang tidak akurat ini, maka pemirsa bisa mengenali dari gerak mata atau pupil mata. Ini tes yang sangat sederhana. Jadi pemirsa begini, kalau pemirsa suka sama sesuatu, suka banget, maka pupil mata kalian akan membesar, itu pasti. Nah, jadi kalau orang ketakutan dan seterusnya, pupilnya akan mengecil. Jadi bagaimana mendeteksi gay? Tunjukkan
video biru atau film biru. Maksudnya begini, laki-laki yang normal itu biasanya pupilnya tidak menjadi besar ketika dia melihat tayangan biru yang bentuknya homoseksual. Sedangkan laki-laki gay itu pupilnya akan sangat membesar baik ketika dia melihat tayangan homoseksual maupun heteroseksual. Begitu, itu yang membedakan. Pupil matanya bisa dilihat. Atau kita ngomong dengan hal-hal yang cabul, maka dengan hal-hal yang cabul itu kita arahkan ke arah-arah yang homoseksual. Kalau dia suka, maka lihat matanya membesar atau tidak. Kalau dia membesar, berarti oke, dia gay, ketahuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah gay itu bisa disembuhkan? Istilah disembuhkan itu sebenarnya diskriminatif, karena WHO juga menyatakan bahwa gay itu bukan penyakit. Jadi, kalau kalimatnya kita rubah, apakah gay itu bisa dirubah jadi heteroseksual? Jawabannya adalah bisa dan tidak bisa. Lagi-lagi harus seperti itu karena kita itu perspektifnya lebih dari satu. Jadi silahkan simpulkan sendiri, saya menyampaikan. Pertama, apakah gay itu bisa disembuhkan? Dalam konteks neurologi otak itu nggak bisa. Seperti yang bisa saya sampaikan tadi, bagian otak gay itu sudah bentuknya lain dengan laki-laki yang heteroseksual. Di hipotalamusnya itu lebih besar dan relatif lebih padat. Fungsi-fungsi terhadap penciumannya yang terkait dengan aktivitas dan rangsangan seksual itu juga sangat berbeda dengan laki-laki yang heteroseksual. Tapi itu dalam satu perspektif. Dalam perspektif lain, yaitu bukan hanya terkait dengan hormon, juga bukan hanya karena terkait dengan otak, tapi juga terkait dengan pengalaman di dalam janin, terkait pengalaman di dunia nyata dan seterusnya. Maka, gay itu sebenarnya sangat bisa dalam tanda kutip disembuhkan atau dirubah menjadi yang heteroseksual. Sama seperti orang heteroseksual itu dirubah menjadi gay. Maka dalam hubungan seksual setiap orang itu saling mempengaruhi dari satu sama lain. Jadi ada orang yang heteroseksual tapi karena gaulnya sama perempuan terus, maaf ya, misalkan desainer, maka dapat kita lihat banyak yang keperempuanan atau juga ada yang bahkan menjadi seorang gay. Begitupun sebaliknya, ada seorang gay atau seorang yang laki-laki cenderung untuk kemayu dan seterusnya, atau sebenarnya dia memang memendam semangat gay itu, tetapi itu bisa dirubah menjadi heteroseksual kalau lingkungan memaksakannya demikian. Jadi persoalan ini bisa iya, bisa tidak. Sekali lagi tergantung perspektif pemirsa, apakah kalian melihatnya dari sudut pandang neurologi atau dari sudut pandang psikologi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah gay itu membawa penyakit? Tapi kalau disebut gay membawa penyakit, ya persentasenya memang besar, khususnya untuk penyakit kelamin. Karena begini pemirsa, saya mohon maaf ngomongnya agak begini. Kalau terjadi hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, maka hubungan itu terjadi secara alamiah. Maksudnya alamiah adalah organ-organ reproduksi yang dimaksud itu sudah disesuaikan dengan fungsi dan perannya. Misal begini, ketika laki-laki terangsang, maka bagian tubuhnya itu akan membesar karena peredaran darah. Kemudian si perempuan terangsang, maka dinding-dindingnya pun akan menebal, akan mengeras, dan menjepitnya kuat. Maaf ya, kalau kurang sopan. Ketika terjadi penetrasi, di situ ada antibiotik, di situ ada pelumas, dan lain sebagainya. Jadi semua aktivitas seksual itu alamiah sudah satu paket, di situ selesai. Nah, tetapi kalau terjadi pada homoseksual, maka tidak ada lubang yang secara alamiah digunakan untuk itu. Banyak gay yang akhirnya melakukan dengan cara penetrasi anal seks. Begitu ya, maaf ya kalau kurang sopan, tapi harus saya ungkapkan. Jadi anal seks ini sebenarnya berbahaya dalam artian kalau tidak menggunakan pengaman. Jadi di situ karena banyak sekali penyakit dan tidak ada pelumas, tidak ada antibiotik, dan bahkan bakteri banyak sekali. Jadi kalau terjadi itu, maka kemungkinan penyakit kelamin itu jauh lebih besar terjadi di kalangan homoseksual, dilihat dari konteks itu. Tapi orang-orang homoseksual itu bilang yang paling penting itu adalah seks aman atau tidak. Mereka bilangnya seperti itu. Ya bisalah dibilang seperti itu, tetapi pikiran saya, interpretasi saya, pribadi saya, kalau gay itu memang alami, ngapain dia harus pakai pelumas? Kalau gay itu alami, ngapain pakai pengaman? Karena pengaman itu sesungguhnya adalah kontrasepsi awal untuk mencegah kehamilan. Berarti dalam hal ini, dalam cara pandang yang seperti ini, maka gay menjadi tidak normal. Maka dengan hal ini, dalam cara pandang yang seperti ini, maka gay menjadi tidak normal. Dalam pandangan ini, silahkan lihat dari sudut pandang yang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gay itu berbahaya? Apakah gay itu berbahaya? Kita disuguhi oleh banyak sekali berita bahwa gay itu predator anak. Beritanya banyak sekali. Kalau predator anak akan diculik dan disodomi, itu biasanya pelakunya adalah gay. Akhirnya banyak orang juga yang menganggap bahwa gay itu benar-benar berbahaya. Kita kemarin 2 tahun yang lalu kita dikejutkan oleh rekor yang dipecahkan oleh orang Indonesia setelah melakukan aksi kriminalitas yang luar biasa di Inggris, yaitu kasus sodomi besar-besaran. Ratusan orang jadi korbannya. Nah, orang Indonesia akhirnya mengarahkan lagi tuduhan itu karena dia adalah gay. Saya pribadi menganggap hal itu terjadi bukan karena gara-gara mereka secara asasi memang jahat, berbahaya dan seterusnya. Ada 2 hal lain
yang menyebabkan mereka itu bisa menjadi seperti itu. Pertama, banyak di antara mereka yang menjadi predator seks itu karena mereka tidak mau mengaku dan tidak diakui oleh masyarakat ini. Jadi mereka berpura-pura untuk menjadi heteroseksual karena ada bullying dan sebagainya, tapi mereka menyembunyikan identitasnya karena menyembunyikannya terlalu lama dan dan gak kuat. Dan ketika ada orang yang mungkin bisa menjadi korbannya, korban pelampiasannya, hawa nafsu seksnya yang berbeda itu, maka dia lampiaskan di situ. Kemudian yang kedua, menurut saya, kenapa mereka tampak berbahaya di media massa? Karena mereka itu punya otak yang sensitif sama seperti cewek, tapi punya kemampuan taktis seperti cowok. Jadi saya pernah melihat ada waria berantem di trotoar jalan. Nah, kemudian dia langsung mengangkat batu yang gede banget dan sambil ngomong kasar-kasar sama musuhnya gitu. Sambil bawa batu gede banget. Sensitivitas itu kalau di perempuan itu unyu, karena ya begitulah perempuan. Tapi kalau sensitivitasnya gampang belikan, gampang ngambek, gampang marah dan lain sebagainya diterapkan pada orang dengan tingkat protein yang versi laki-laki yang ototnya lebih besar, itu jadi ngeri. Jadi apakah gay berbahaya? Ya, dalam konteks itu mungkin masyarakat menganggap berbahaya itu karena seperti itu. Tetapi secara umum saya menyatakan bahwa sebagai manusia, melihat mereka ya biasa-biasa aja dan tidak berbahaya, jangan khawatir. Pertanyaan terakhir terkait hal ini, nomor 9 ya. Apa yang harus saya lakukan seandainya saya berteman dengan gay? Ya, nggak usah khawatir, nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Pertama, kalau kalian merasa takut tertular dengan dia, prinsipnya adalah begini, gay itu bisa menular kalau kalian mau. Kalau kalian nolak, maka kalian tidak akan tertular. Maka kalau kalian ketemu sama orang yang jadi teman kalian dan kemudian ternyata dia adalah homoseksual atau seorang gay, maka sampaikan saja, lakum dinukum waliyatin, lulu gua, kemungkinan bisa berteman apa adanya. Tapi kalau masalah orientasi seksual, kita nggak ikut campur. Menurut saya sih seperti itu, nggak usah didiskriminasi. Dan kalau didiskriminasikan, maka gejala-gejala yang tadi itu tentang seperti patologi sosial semacam pemerkosaan dan lain sebagainya, maka akan jadi lebih parah lagi. Kalau orang didiskriminasi biasanya atau dibully, itu dia akan membalas entah kepada siapa. Pada prinsipnya mereka adalah manusia, maka perlakukanlah seperti halnya manusia biasa aja. Saya juga punya teman yang dia mengaku gay, mereka baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan saya jadikan narasumber untuk saya jadikan wawancara dan sebagai pengetahuan saya. Sebenarnya masih banyak sekali opini-opini saya yang belum saya ungkapkan di video ini, karena ya memang kalau saya mengungkapkan itu belum ada dasar landasannya, karena itu hanya opini yang saya dapatkan dari kasus-kasus yang ada di sekitar. Jadi tidak semua apa yang saya ketahui itu saya ungkapkan, karena ya itu sebagian belum ada landasan dasarnya atau referensinya, atau itu cuma hanya sebuah opini saya saja yang terjadi di kasus-kasus di sekitar sini. Maka untuk masalah ini selesai di sini dulu, karena videonya juga udah cukup panjang. Nanti episode yang lain akan saya sampaikan pembahasan terkait LGBT secara lengkap. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Silahkan komen sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.